Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para ikhwan, para pelajar, para santri, hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini sama-sama kita renungi, marilah kita awali, kita buka terlebih dahulu dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah dan taufiknya pada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya yang lurus, jalan Islam, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, yaitu dari kalangannya para anbiya, para nabinya Allah Subhanahu wa taala, para rasul, mursalin, para siddiqin, wasyuhada dan solehin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ala ma nawa salafuna salih ila hadratin nabi. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sebagai landasan kajian kita di pagi hari ini yang indah, yang cerah, yang berbahagia, kita sama-sama akan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya yang pertama surah Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Kemudian surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Baqarah ayat ke-38 dan surah An-Nahl ayat 25. Kalau masih ada waktu, insyaallah akan kita kaji ya tentunya beberapa
ayat suci Al-Quran yang lain dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada hari ini bertemakan mengenal Islam lebih dekat. Kalau boleh kita bahasakan mengenal hakikat Islam. Padahal segala sesuatu memang mesti ada hakikatnya. Kalau kita bicara mengenal Islam saja, sebenarnya sudah sekaligus tentu dengan hakikatnya. Ya. Dengan tambahan lebih dekat, biasanya mengenal lebih jauh. Lebih jauh, maksudnya semakin jauh, lebih dalam. Yang semakin dalam, semakin dekat. Ya. Dengan harapan agar Islam yang Allah anugerahkan pada kita sebagai nikmat yang terbesar, ya, nikmat iman dan Islam ini, ya, tentu Allah Subhanahu Wa Taala semakin menyempurnakan keislaman kita, keimanan kita. Syukur sampai derajat ihsan, merasa selalu, ya, secara basirah, secara hati, rasakan kehadirannya Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun. Ya, kalaupun tidak sanggup seperti itu, paling tidak, ya, merasa diawasi oleh Allah, merasa dipantau, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan. Itu sesungguhnya, ya, tentu harapan kita bersama. Karena kita juga telah diberikan, ya, sedikit kefahaman tentunya, alhamdulillah, apa itu makna Islam, apa itu makna iman, dan juga maratib din, derajat agama yang, ya, derajat beragama. Ya, puncaknya adalah bagaimana mencapai derajat ihsan. Itulah sesungguhnya makom insan kamil, manusia yang paripurna. Itulah sesungguhnya manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya rasa takut karena selalu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun, baik ramai bersama-sama maupun sendiri atau dikala sepi, baik zahiriyah yang nampak, ya, maupun sembunyi-sembunyi, baik yang zahir maupun yang batin kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tema mengenal Islam atau mengenal hakikat Islam, ya, mungkin kalau kita kaji, ya, banyak ayat, jangankan banyak ayat, satu ayat pun, satu kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita kaji, ya, kita beberkan, kita bahas, sebagaimana para ulama bahas, tentunya kalimat Allah ini kalau diurai tidak akan pernah habis-habisnya. Ya. Walaupun lautan dijadikan tinta, ranting-ranting jadi dahannya dijadikan pena untuk mengurai, membahas kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, lautan itu habis, kalimat Allah belum habis, bahkan ditambahkan sebanyak itu, bahkan 7 samudra sekalipun, ya, tentu tidak akan pernah habis. Paling tidak dalam muqaddimah atau pengenalan Islam dari awal, ya, kita akan mencoba membagi beberapa subtopik. Yang pertama, Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
menganut atau mengambil jalan hidup selain Islam, maka amalnya ditolak dan akan merugi. Yang ketiga, Islam agama yang sempurna, ad-dinul kamil, dan Islam juga sekaligus menjadi agama nikmat, penyempurna nikmat, dinun nikmah, dan menjadi agama yang diridhai, dinur ridha. Yang keempat, Islam adalah agama yang tinggi, yang tidak ada yang mengalahkan ketinggian dan keluhuran Islam. Yang kelima, kalau waktunya cukup kita bahas, Islam adalah agama seluruh para nabi dan para rasul, siddiqin tentunya, syuhada dan sholihin, semua adalah beragamakan Islam. Baik, yang pertama, Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 19, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradi, inna dina, sesungguhnya ad-din atau agama, para ahli dari berbagai kalangan, pendekatan makna ad-din diidentikan dengan agama, walaupun mungkin kalau kita kaji, memang padanan walaupun tidak persis akan kita kaji apa itu ad-din, apa itu agama, insyaallah setelah ini. Kita ulangi, inna dina, sesungguhnya ad-din atau agama, indallahi, di sisi Allah. Dalam berbagai tafsir, di antara tafsir dari indallah adalah al-mardha, maksudnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Hanyalah Islam. Wa makhtalafa alladzina utul kitaba, wa ma, dan tidaklah ikhtalafa, berselisih. Siapa yang berselisih? Alladzina utul kitaba, orang-orang yang diberi Alkitab, khususnya Yahudi dan Nasrani, yang seringkali tafsirnya demikian, illa, mereka berselisih itu kecuali mimba'di, setelah mimba'di ma ja'a, mimba'di ma, setelah datang, ma apa, ja'a, telah datang, hum, kepada mereka, apa, al-ilmu, yang datang itu adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya di dalam Alkitab yang Allah turunkan melalui nabi-nabi mereka, bahkan Ibrahim diberikan suhuf, atau nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam juga mendapatkan suhuf, lembaran
suci yang berisikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berisikan aturan, tatanan dan din, ya, aturan kepatuhan untuk umat manusia. Ya, di dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, itu semuanya diberikan pengetahuan, ilmu, pelajaran, nasihat yang tidak lain tidak isinya dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan pada manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sang pencipta yang memberikan rezeki, yang mengatur, yang menjaga, bahkan menyebarkan kasih sayang rahmatnya pada seluruh makhluknya. Dan Allah itu juga, Allah sebagai Rabb sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan, ya, sebagai raja di raja, sebagai sang Malik, ya, penguasa yang kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat, yang punya aturan. Allah sebagai syari', pembuat syariat, atau kaitannya dengan din, Allah sebagai ad-dayyan, ya, zat yang menetapkan aturan ad-din, aturan kepatuhan, ya, ketundukan. Allah juga sebagai hakim dan qadhi, ya, yang menetapkan hukum dan memutuskan. Bahkan Allah adalah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, yang kelak akan membalas semua amal perbuatan manusia di dunia ini. Nah, ketika datang ilmu pengetahuan tentang keilahian, tentang ketuhanan, tentang konsep ketuhanan yang bermuarakan kepada tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang berisikan tentang ibadah dan syariah, tentang akhlak dan moralitas, dan sekaligus di berbagai macam kitab-kitab samawi itu ada bisyarah, ya, kabar gembira tentang, ya, berita nubuah, berita kenabian akan datang atau diangkat Rasulullah, Rasul terakhir, yaitu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, sebagai Nabi akhir zaman, sebagai penutupnya para Nabi, ya, yang ajarannya, agamanya, ya, dinnya meliputi seluruh manusia, ya, kafatan linnas, untuk segenap manusia, bahkan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika ada berita nubuah, ada pengetahuan yang ada dalam kitab tentang kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka mulai berselisih karena kedengkian. Ya, bagian bainahum, disebabkan, ya, karena kedengkian mereka. Ya, ketika Nabi, ya, terlebih ketika Nabi sudah lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, ya, banyak di kalangan para Yahudi dan Nasrani, yang ahlul kitab, mereka yang beri kitab ini, menghapus ayat-ayat yang berkaitan dengan nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu tentu tidak semuanya, ya, tapi pada umumnya, mayoritasnya karena mereka dengki. Ya, kedengkiannya bisa berbagai faktor. Kalau nabi-nabi mulai Nabi Ishak alaihissalam, ya, dengan anaknya Yahuda dan seterusnya, ya, banyak diangkat
dari kalangan mereka menjadi nabi. Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf, Ayub, Musa, Harun, bahkan ya Dzulkifli, Daud, Sulaiman, sampai Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam, itu semua berdarahkan Yahudi, tetapi bukan beragama Yahudi, ya, bernasabkan kepada Yahudi, pada Yahuda, dianggap oleh mereka. Sementara Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, bangsa Arab, dari keturunan suku Zurhum di lembah Makkah saat Nabi Ibrahim alaihissalam ya hijrah, mengungsikan istrinya yang bernama Sayyidatina Hajar dan putranya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dari keturunannya, dari nasab Nabi Ismail inilah muncul Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi karena kedengkian Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, ya, bukan dari bangsa Yahudi, mereka dengki, maka dihapuslah ayat tentang nubuah itu. Tentu sekali lagi tidak semua Yahudi dan Nasrani, karena di kalangan mereka pun yang ahli kitab, sebagaimana pendeta Bahira yang tetap menyimpan kitabnya yang murni dan mempelajari tentang tanda-tanda yang nubuah dan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih belia, masih remaja, ikut berdagang, beliau sudah beriman, sudah berpesan. Ini kalau agama Nasrani dan Yahudi Nasrani yang asli, dia mengimani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pamannya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ya, Waraqah bin Naufal. Dia tidak menyembunyikan tentang kebenaran itu, tentang pengetahuan akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau juga beriman. Dan masih banyak tentunya ketika di Rasulullah SAW pindah atau hijrah dari Makkah ke Madinah pun ada seorang tokoh agama Yahudi, ya, yang bernama Abdullah bin Salam. Ya, tadinya namanya belum Abdullah bin Salam, ya, gelar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Itu juga karena tahu ciri-ciri yang ada pada pribadi Rasulullah SAW dan ini semua terbukti, dia juga kemudian taslim, menyatakan Islamannya, dia masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Ya, hari ini pun tentunya sampai akhir zaman juga, kalau mereka dari kalangan Yahudi Nasrani yang jujur, yang mempelajari adanya benang merah kenabian Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu satu sumber dengan nabi-nabi mereka di kalangan ya Yahudi Nasrani, ya, tentu juga akan beriman, akan mengimani kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kebanyakan mereka tadi karena dengki,
karena kedengkian yang ada pada mereka, baghyan bainahum. Akhirnya apa? Ya mereka mengingkari kehadirannya Rasulullah SAW dan mengingkari kerasulannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa may yakfur bi ayatillahi, waman, dan siapa saja yakfur, ia kafir, ingkar, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Ini bahasanya sari itu cepat. Ya, kalau diistilahkan, ya cepat tadi benar, tepat. Kalau ada orang pintar, cerdas, misalkan di satu kelas diadakan ujian oleh pak gurunya atau bu gurunya, atau oleh dosennya. Kalaupun ujiannya eksak, misalkan matematika, fisika, kimia, atau ujian-ujian yang lain, karena anak ini cerdas, anak ini pintar, mengerti, hafal rumus-rumusnya dan aplikasinya, dia akan mengerjakannya cepat, teliti, benar. Udah selesai. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala perhitungannya sangat cepat. Ya Allah Maha pandai, Maha segala-galanya. Allah yang Maha mengetahui. Ya, jadi kalau kepada siapa yang kufur, ya, siapa yang beriman, siapa yang syukur, siapa yang maksiat, segala macam, dalam pengawasan Allah SWT, dalam pengetahuan Allah SWT, Allah senantiasa melihat, mendengar, bahkan apa yang terlintas dalam hati makhluknya, hati hambanya, Allah mengetahui. Jadi sangat teliti dan cepat perhitungannya, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendekatan dari makna fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat perhitungannya, hisabnya. Dari ayat di atas, surah Ali Imran surat ketiga ayat 19 ini jelas menegaskan bahwa agama, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diakui di sisinya Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tapi jangan salah bahwa seluruh para nabi dari zamannya Nabi Adam AS dan seluruh para rasul itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi agama, ya, menerima wahyu, membawa agama dari Sang Khalik yang pembuat syariat, ad-dayan yang membuat aturan, tatanan, dan din, ya, konsep kehidupan. Itu semuanya membawa agama Islam, membawa din yang sama, Islam. Nah, nanti kan kita kaji ayat-ayat tentang bahwa seluruh para nabi-nabi ini beragamakan Islam. Jadi Nabi Musa alaihissalam sendiri dia bukan seorang Yahudi. Nabi Isa alaihissalam bukan seorang Yahudi, orang Nasrani. Bahkan Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Oh, Yahudi datang belakangan, Nasrani datang belakangan. Masa Nabi Ibrahim dianggap sebagai Yahudi Nasrani? Nabi Ibrahim itu ya hanifan musliman. Dia adalah seorang yang hanif. Ya. Ibrahim ini seorang hanif yang lurus, yang condong kepada kebenaran, yang bersih sesuai dengan fitrah manusia, pengakuan pada zat yang satu, Allah SWT, Allah yang Maha Esa, yang musliman dan beragamakan Islam, tunduk patuh berserah diri pada aturannya Allah SWT, mengamal terhadap dinnya Allah SWT, terhadap agamanya Allah SWT. Ayat yang kedua, surah Ali Imran ayat 85. Ya, ayat ini menegaskan tentang orang yang mengambil jalan hidupnya selain Islam,
maka ya, dari orang tersebut tidak diterima amalnya. Bahkan dia tidak diterima agamanya. Kalau tidak diterima agamanya, berarti juga tidak diterima amal perbuatannya, walau dipandang baik menurut kacamata umum, kacamata manusia. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَنْ يَبْتَغِ, waman dan siapa, yabtaghi yang mencari, yang mengambil, ghairal islami selain Islam, dinan sebagai agamanya, falan maka sekali-kali tidak akan pernah yuqbala diterima ya minhu dari orang tersebut. Ya, tidak diterima apa? Agamanya, dinan agamanya, minhu dari orang tersebut. Kalau agama tidak diterima, ya amal ibadahnya tidak diterima, sia-sia. Makanya Allah tegaskan, wa huwa fil akhirati minal khasirin, wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat kelak, minal khasirin, termasuk golongannya orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Yang kedua, selain yang mengambil selain Islam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berpandangan, Pak Ustadz, ini bisa diperdebatkan karena al-Islam itu artinya tunduk, patuh, berserah diri. Oh, berarti agama apa saja yang mereka tunduk dan patuh pada aturannya, pada agamanya, berarti juga Islam secara bahasa. Maknanya kan tunduk, patuh. Ya, kalau sepintas bahasa, ya mungkin kadang orang mengiyakan sehingga akhirnya berpandangan liberal. Oh, semua agama sama, mengajarkan kebaikan, kasih sayang, tolong menolong. Semua agama juga melarang minum-minuman keras, narkoba, melarang pergaulan bebas, berzina dan sebagainya. Semua agama melarang demikian. Tetapi ada satu hal yang sangat mendasar yang kaitannya dengan kepatuhan, dengan ketundukan ini dan berserah diri itu terhadap hukum Allah SWT, bahkan itu sumber dari seluruh permasalahan, yaitu tentang konsep ketuhanannya. Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semua mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah, ya, untuk meyakini bahwa la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadati, yang berhak disembah, ya, dengan sebenarnya di dalam keberadaannya, eksistensinya, ya, kecuali Allah saja. Memang zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Kalau yang lain ini wujudnya diadakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sang kausa prima, sang musabbibul asbab, ya, penyebab dari segala penyebab, penyebab yang utama, sumber dari sumber. Ini memang ya wajib adanya. Kalau orang Jawa bilang
Loh, kok di halaman ini, kok di jalan ini ada teletong sapi? Oh, berarti ada sapi yang lewat. Mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu semudah sebagaimana eh, dalil haisi, panca indera, akal kita juga. Nah, kalau adanya alam semesta, adanya kita ini semua, ya, tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Sesuatu yang tidak ada kemudian mengadakan, menjadikan ada. Tentu apa yang tadinya tidak ada itu diadakan oleh Zat yang Maha Ada. Nah, jadi ada. Ya, zat yang ada, yang maujud, yang wajibul wujud, ya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang ketiga, Islam itu agama yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, kata Allah, lakum, bagi kalian, umat manusia, kalian, Nabi, dan seluruh pengikutnya. Apa yang disempurnakan? Dinakum, agama kalian. Apa ya Islam ini? Jadi Islam Allah tegaskan sebagai agama yang sempurna. Ad-dinul kamil. Jadi kalau ada orang yang mengatakan agama Islam ini belum sempurna, padahal dia juga baca ayat ini, memahami, terus mendustakan, memalingkan ke makna yang lain, tafsir yang lain, ini mungkin hatinya, pemikirannya sedang kacau. Padahal ayatnya jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, bagi kamu agamamu. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna. Dan Rasulullah SAW telah menerapkan, telah mengamalkan agama secara sempurna. Karena Rasulullah SAW adalah pribadi yang sempurna. Ya, kita memang pribadi-pribadi yang belum sempurna. Bahkan yang tidak sempurna. Jadi belum bisa mengamalkan agama secara sempurna. Tapi kita terus belajar mengikuti Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, tentu melalui orang-orang soleh, para sahabat, semua radhiyallahu ajma'in. Kalau mengikuti satu sahabat saja terus kemudian mengikuti satu tabi'in, ulama yang soleh yang menjadi guru kita, yang paling tidak, kita sudah sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW, sudah mutasil, udah nyampe, musalsal juga, rantainya bersambung. Sekali lagi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan dalam banyak hadis atau tafsirnya para ulama, bukan sekedar sempurna, Islam agama yang sempurna, bahkan wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Kata Allah, atmamtu, aku cukupkan, 'alaikum, atas kamu, wahai Nabi dan para pengikut semuanya, ni'mati, aku cukupkan nikmatku. Dan yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah Islam itu sebagai nikmat yang paripurna. Nikmat tamah, nikmat yang tam, yang paripurna. Sehingga nikmat yang sempurna, yang membuat sempurna itu memang nikmat beragama, nikmat Islam, nikmat iman. Kita diberikan kecukupan materi, harta, banyak uang, itu sebuah nikmat. Tapi nikmat harta itu nikmat yang paling rendah, yang paling kecil. Nikmatus sughra, nikmat yang kecil. Ada di atas nikmat
harta, benda, termasuk nikmat jabatan, yaitu nikmat kesehatan. Hartanya banyak, melimpah ruah, jabatannya tinggi, tapi diberikan sakit. Apalagi komplikasi, naudzubillah min dzalik. Ya, darah tinggi, liver, diabetes, apalagi asam urat. Ini yang enak-enak nggak boleh dimakan, ini nggak boleh, sate nggak boleh dimakan, gulai, sop segala macam nggak boleh dimakan, suruh makan nasi tiwul. Ya semuanya tidak berarti bagi dirinya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, sekalipun jadi raja di dunia ini, kalau diberi sakit. Terlebih kalau hartanya digunakan untuk berobat, habis penyakitnya juga belum sembuh. Sama sekali tidak ada artinya. Makanya pepatah mengatakan as-sihhatu athmanu minadz zahab. Bahkan as-sihhatu khairun wa athmanu minadz zahabi. Bahwa kesehatan itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada ya emas, walaupun segunung ya ibaratnya. Jadi kesehatan jasmani rohani adalah an-ni'matul kubra, nikmat yang besar. Ya, lebih tinggi nilainya di atas nikmat harta dan jabatan. Tetapi ada nikmat yang paling sempurna, yaitu tadi nikmat beragama. Ya. Nikmat iman dan Islam disebutkan sebagai an-ni'matul kamilah. Ya, nikmat yang sempurna dan menyempurnakan. Karena apa? Menjadikan hidup lebih hidup. Menjadikan hidup punya nilai hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waraditu lakum, dan aku ridhoi, kata Allah, aku ridha lakum bagi kamu al-Islam, akan Islam ini, akan agama Islam, dinan sebagai agama. Jadi ditegaskan pula dalam surat Al-Maidah ini juga, Allah ridho dengan Islam. Ya, telah ridho. Ya, kalau di dalam surat Al-Imran kan hanya Islam yang Allah ridhoi, yang ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini menjelaskan 3 poin paling tidak. 1, Islam sebagai ad-dinul kamil, ya, agama yang sempurna. Yang kedua, wa atmamtu alaikum ni'mati, Islam sebagai dinun ni'mah, agama nikmat, puncaknya kenikmatan. Dan juga wa raditu lakumul islam dina, Islam sebagai dinul ridha, din keridhaan, din yang diridhai. Walaupun mungkin dalam pembahasan yang akan datang insyaallah kesempurnaan Islam ini ya, baik dari sisi ajarannya dari bangun tidur sampai tidur lagi, juga mencakup semua aspek kehidupan. Itu makna din, mencakup akidah, keyakinan atau ideologi, termasuk dalamnya tentang ya keimanan dan keyakinan, mencakup ibadah dan syariah. Yang syariah ini namanya juga syariah, aturan hukum, ya bisa cabang-cabang, tentang perpolitikan, ya, tentang ekonomi, bahkan dari urusan pribadi secara individu ada aturannya bagaimana menjadi pribadi yang solih, yang diridhoi oleh Allah SWT. Kalau keluarga, bagaimana menjadi keluarga yang usrotan sakinah, keluarga yang sakinah. Nah, dalam istilah lain menjadi baitul muslim, rumah-rumah yang orang Islam itu, yang rumah yang Islami, yang Rasulullah katakan baiti jannati, yang seperti apa. Kalau dalam masyarakat ya Koryah juga ya, Koryah yang mubarakah, kampung, satu masyarakat yang kumpul masyarakat terkecil, bagaimana menjadi Koryah yang diberkahi, sampai baladan aminan, ya, negeri ya aman, sejahtera, makmur, baldatun thayyibah, yang baik, subur makmur, ayam tentrem,
Lojinawi. Ini semua dibahas dari masalah ideologi, politik, sosial, budaya. Jadi bukan secara kamil, tapi mutakamil, menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Bahkan Islam adalah agama syamil yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat